Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mempelajari bab 1 ini dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun sebagai pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu, hadis memiliki peranan penting untuk memberikan rincian atau penjelasannya. Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Setelah kalian tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, mari kita belajar dengan dua contoh ayat Al-Quran berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Selanjutnya, menerapkan bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qomariyah. Pembacaan terhadap Al-Quran harus mematuhi aturan ilmu tajwid. Salah satu aturan dalam ilmu ini adalah Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qomariyah. Bacaan ini sering muncul pada ayat Al-Quran. A. Alif Lam Syamsiah. Alif Lam Syamsiah dibaca dengan memasukkan suara salah satu huruf dengan melepaskan suara Alif Lam. Huruf Alif Lam Syamsiah terdiri dari 14 huruf, yaitu sebagai berikut: Nun, Lam, Do, To, Do, Shod, Shin, Sin, Zain, Ro, Zal, Dal, Sa, dan Ta. Dan berikut contohnya. Alif Lam Qomariyah. Alif Lam Qomariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan huruf Al-Qomariyah, berbeda dengan salah satu huruf Alif Lam Syamsiah. Alif Lam ini dibaca jelas atau idhar, tidak melebur pada satu huruf yang ada di hadapannya. Alif Lam Qomariyah terdiri dari 14 huruf, yaitu Ha, Mim, Ya, Qaf, Ain, Fa, Kha, Wawu, Kaf, Jim, Ha, Wain, Ba, Alif. Dan berikut merupakan contohnya. Memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad SAW diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan pada perkara agama.
Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang. 3. Posisi hadis terhadap Al-Quran. A. Pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. B. Fungsi hadis. Secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. 1. Bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tasri, dan bayan al-nas. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal atau umum, mutlak atau tidak mempunyai batasan, dan am atau umum. Yang ketiga ada bayan al-tashri, adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah. Dan 4. Bayan al-nas, secara bahasa berarti ibtal, membatalkan, izalah, menghilangkan, tahwil, memindahkan, dan takhir, mengubah. Bayan al-nas adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khobar, dan asar. Namun keempat kata ini memiliki perbedaan. Dapat dilihat pada tabel berikut. 4. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. A. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. B. Sebagai orang beriman kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. D. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. E. Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. F. Berkonsultasi dengan guru terkait bacaan. Hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Setelah membaca dan memahami kandungan kedua ayat tersebut, kalian harus dapat menunjukkan hafalan kedua ayat tersebut dengan baik dan benar kepada bapak atau ibu gurumu. Sekian, terima kasih pada pembahasan bab 1 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.